Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'du. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب رحمتك ونوينا ان نعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام صلاة الله سلامه عليهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء ورسل الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى المغرب في البر والبحر خصوصا المرء من أهل الجامعة خصوصا الأساتذة النبي وصلهم وفروعهم في أي مكان كبرهم غفر الله لهم ذنوبهم وارحمهم وعافهم وعفهم وأكرم نزلهم واسم دخلهم واغسلوا بالماء والسرج ولكم من خطايا كما نقى الثوب الأبيض بالمس. ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جنة المقاصد يا قاضي الحاجات ثم قاصد الحاجات في الدين والدنيا والآخرة تمم آمالنا يا رب مولانا اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا سلفا إنك تقدر ولا أنت على كل شيء قدير. خصنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن وسلمنا بشفاعة القرآن واشف مرضانا بجاه القرآن وتمم آمالنا ببركة القرآن وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وعلى هديه وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Al-hadirat rahimakumullah, ibu-ibu majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali sore hari ini kita bisa hadir bersama dalam agenda kajian rutin kita, dan tentu ini adalah pekan pertama dalam agenda kajian tafsirul Quran. Insyaallah sore hari ini memasuki ayat yang ke-144. Jadi mulai ayat 144. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa terus dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya khusus. Al-hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, kita akan awali segmentasi kita yang pertama ini dengan tilawah satu ain ya. Dengan segmentasi tilawah satu ain, kita baca bersama satu ain dari surah Ali Imran mulai ayat 144 sampai dengan 148. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Afa mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an. Wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzi
الشاكرين وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم Alhamdulillah Allahumma arhamna bil Quran wanfa'na warfa'na bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah selesai agenda kita segmentasi yang pertama. Nah, tilawah satu ain, lumayan ainnya sedikit agak pendek ya. Pendek ini terlalu lama. Dan satu ain yang kita bacakan sekarang ada hubungannya ya. Bertepatan dengan bulan Rabiul Awal sekarang yang sedang kita hadapi. Bulan Rabiul Awal di mana pada bulan itu lahirnya seorang manusia pilihan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang kebetulan ya. Sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuajjalah ya, segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sekarang bertepatan dulu pas kita bertepatan membacakan satu ayat yang berkaitan dan berhubungan, ada hubungannya dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke kajian makna yang terkandung, kita masuki segmentasi yang kedua, tarjamah lafziyah. Ayat yang terakhir saja. Ya,
ayat yang terakhir karena yang awal-awalnya panjang-panjang bisa terlalu panjang ya. Bisa terlalu berat ibunya. Bisa keabotan gitu ya. Setuju ya ayat yang terakhir ya? Setuju pisan jadi gitu. Mengasih. Konsentrasi, kita terjemahkan secara lafziah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah. Minasyaitoni, dari godaan syaitan. Ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Nah, sebagian tafsirnya Ar-Rahmani, nikmat yang kecil untuk semua. Kecil untuk semua. Bahkan bukan kecil lagi, 1 dari 100 rahmat Allah untuk semua. Dalam beberapa hadis qudsi di antaranya, ya Allah punya 100 rahmat, 1 rahmatnya akan diberikan untuk semua. Di mana? Di dunia semua dapat bagian dari 1. Nah itu ar-Rahmannya Allah, 1, maka kecil. Kenikmatan yang kecil dibagikan ke semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara ar-Rahim, nikmat yang besar hanya untuk yang sedikit saja. Siapa? Mereka yang nanti mendapatkan surga. Ini kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga. Itu 99. Rahmat Allah hanya diberikan kepada yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dapat yang 99. Yang 1 aja sekarang Masya Allah ya, dibagi-bagi nikmatnya begini, gimana yang 99? Hanya sebagian kecil saja yang mendapatkannya. Siap. Fa'atahum, maka memberi mereka. Fa'atahum, maka memberi mereka. Jadi ata, arti dasar katanya ata itu datang. Artinya boleh dikatakan maka mendatangkan kepada mereka, bisa begitu ya. Tapi ata juga bisa diartikan memberi. Bisa juga diartikan disampaikan. Seperti wa ma atakumur rasul, apa yang disampaikan kepadamu oleh Rasul. Begitu ya, ata. Datang, diberikan, disampaikan, ata, dihadirkan. Fa'atahum, maka memberi mereka. Siapa? Allahu, Allah. Sebagai fa'il. Allahu, Allah. Sawaba, pahala. Sawaba, pahala. Ad-dunya, dunia. Enak nih Maya, tinggal nyebut-nyebutin sama artinya teh. Mirip gitu. Tidak familiar ya, sawab. Ad-dunya, dunia. Wa husna, dan sebaik-baik. Wa husna, dan sebaik-baik. Sawabi, pahala. Al-akhirati, akhirat. Bisa juga wa husna diartikan umum, kebaikan, begitu bisa. Biasanya wa husna, sebaik-baik, sawabi, pahala, al-akhirati, akhirat. Wallahu, dan Allah. Wallahu, dan Allah. Yuhibbu, mencintai. Yuhibbu, mencintai. Al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinina, orang-orang yang
baik, orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, orang-orang yang baik. Artinya yang melakukan kebaikan. Fa'atahum, maka memberi mereka Allahu Allah sawaba pahala dunia wa husna, dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu orang-orang yang baik. Tekan diwur. Siap ya, diulang 3 kali saja. Setelah itu nanti saya kalimatnya Ibu terjemahnya. Fa'atahum, maka memberi mereka, mangga. Fa'atahum, maka memberi mereka Allahu Allah sawaba pahala ad-dunya dunia wa husna, dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Fa'atahum, maka memberi mereka Allahu Allah sawaba pahala ad-dunya dunia wa husna, dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Fa'atahum, maka memberi mereka Allahu Allah sawaba pahala ad-dunya dunia wa husna, dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Nabi Arabna kalimatna Ibu terjemahna. Fa'atahum Allahu sawaba ad-dunya wa husna sawabi al-akhirati. Wallahu yuhibbu al-muhsinina. Nah, mangga diulang satu orang cawitan. Langsung aja ya terjemah. Bismillah. Gak apa-apa, langsung saja. Bismillah. Langsung terjemah. Tidak usah. Maka memberi mereka dan sebaik-baik sawab pahala akhirat. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Iya. Fa'atahum, memberi mereka Allahu ad-dunya, dan sebaik-baik sawab akhirat. Yuhibbu, mencintai al-muhsinin,
Sawaba pahala. Sawaba pahala ad-dunya dunya wa husna sebaik-baik dan sebaik-baik Sawabi pahala al-akhirati. wal akhirati akhirat wallahi dan Wallahu Allahu dan Allah yuhibbu mencintai mencintai al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. fa'atahu memberi mereka Allah sawaba pahala dunia wa husna dan sebaik-baik sawabi pahala akhirat wallahu dan Allah ibu mencintai al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Fa'atahu maka memberi mereka Allah sawaba pahala dunia wa husna dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muhsinina orang-orang yang berbuat baik. Fa'atahu maka memberi mereka sawaba pahala dunia wa husna dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muhsinina orang-orang yang berbuat baik. Fa'atahu maka memberi mereka Allah sawaba pahala dunia wa husna sebaik-baik sawabi sebaik-baik sawabi sawabi pahala pahala al-akhirati akhirat wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muhsinina orang-orang yang berbuat baik. Maka memberi mereka Allah sawaba pahala dunia wa husna dan sebaik-baik sawabi pahala al-akhirati akhirat wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muhsinina orang-orang yang berbuat baik. alhamdulillah sikap segitu. Baik, al-hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke segmentasi yang ketiga, ya. Menguak, mengupas bagian makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Tentunya semoga menjadi pelajaran buat kita karena memang Al-Quran adalah al-mau'izah hasanah sebagai pelajaran. Selain hudan wa rahmatan, di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, yang pasti kita dapatkan dari Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Ya, Nabi Muhammad itu seorang rasul. Berarti tugas kita terhadap Nabi Muhammad atas kehadirannya adalah mengimani. Di salah satu tugas kita terhadap Nabi Muhammad adalah mengimaninya. Mengimani apanya? Yang pertama, atau apa yang harus kita imani dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulullah wa khataman nabiyyin.
Di yang pertama meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Mengimani Nabi Muhammad adalah seorang rasul itu wajib. Hilang iman kita, mengimani Muhammad sebagai seorang rasul, gagal keimanan kita, rontok, hancur. Ya. Sebab Allah sudah menyandingkan Nabi Muhammad persaksian kerasulannya dengan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau hilang syahadat yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Rasul. Iman kepada Allah, tidak Tuhan kecuali Allah, tidak ada keimanannya kepada Muhammad sebagai Rasul, gagal. Tidak dikatakan orang yang beriman. Dan ini salah satu tafsiran dari surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah atau alam nasroh. Ini 3 nama yang paling masyhur ya dari surat itu teh. Al-Insyirah, Asy-Syarah dan alam nasroh. Itu ya. Masyhur sekali. Dan surah alam nasroh ini termasuk surah yang kamumut para sahabat. Kamumut sahabat, beberapa sahabat sering membacakan alam nasroh ini disandingkan dengan surah Ad-Duha. Jadi kalau baca surah Ad-Duha maka dia baca surah Alam Nasroh. Ada beberapa sahabat menyandingkannya. Bahkan sebagian sahabat menyatakan, seperti Ibnu Abbas diantaranya, bahwa Ad-Duha dengan Alam Nasroh kasuratin wahidatin, seperti satu surah. Gitu ya. Jadi makanya tidak mau melepaskan. Jadi kalau baca Ad-Duha baca Alam Nasroh. Kalau baca Alam Nasroh sebelumnya baca Ad-Duha. Jadi senambungan dua. Makanya kalau salat duha bisa diamalkan ya. Kalau tidak asyams dengan ad-duha, ad-duha dengan asyarah ya, dengan alam nasrah. Nah, dalamnya kan ada wa rafa'na laka dzikra. Diangkat penyebutan Kanjeng Nabi. Nah, di antaranya ciri diangkat penyebutan Kanjeng Nabi adalah bagaimana Allah menyandingkannya Nabi Muhammad namanya dengan nama Allah dalam 2 kalimat syahadat. Penyebutan Nabi Muhammad dengan penyebutan Allah dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dua-duanya juga benar, dua-duanya ada sandaran hadisnya. Baik itu Muhammad Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, mengimani Nabi Muhammad sebagai rasul. Yang kedua, mengimani Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Gitu ya. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Tadi dalam Al-Ahzab, wa khataman nabiyyin, penutup. Artinya tidak akan ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan demikian mafhumnya adalah kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, bohong. Saya nabi, bercanda itu kan di musim sekarang gitu ya. Nggak ada tuh ya. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tuh ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dipastikan itu bohong, dipastikan dustanya. Dan orang yang meyakini adanya Nabi SAW Muhammad, pas ada yang ngaku nabi, saya nabi, lalu beriman, mempercayai, wah itu kan geloknya luar biasa. Tuh. Yang ikut-ikutan beki gelok. Jangan. Cukuplah Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, Nabi terakhir, dan itu adalah ucapan atau firman Allah, pernyataan Allah, dan ini adalah hak yang harus kita imani, kita yakini. Itu 2. Yang ketiga ya di surah Al-A'raf yang harus kita imani adalah an-nabiyil ummi. Apa jadinya? An-nabiyil ummi,
bahwa Nabi Muhammad nabi yang ummi. Sebagian para ulama ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, walaupun ada perbedaan pendapat tentang ummi ini. Tapi yang paling masyhur itu tidak bisa baca dan nulis. Ingat, bagi Nabi Muhammad tidak bisa baca dan nulis adalah bukan satu kekurangan, justru satu mukjizat. Kelebihan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan sebagai penghadang, ya, sebagai benteng dari prasangka dan tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu bahwa Quran buatan Muhammad. Gimana buatnya Muhammad? Bagaimana Muhammad tahu sejarah panjang dari sejak Nabi Adam? Dari mana dia tahu? Oh, baca, kita baca tulisan-tulisan, kan nggak bisa baca, kan begitu? Itu ada di lembaran-lembaran, kan nggak bisa nulis. Maka yang nulis siapa? Bukan Nabi Muhammad. Ketika datang wahyu kan bukan Nabi Muhammad. Kalau bisa nulis langsung Nabi nulis. Oh, datang wahyu langsung tulis. Ya, jadi sambil dengerin malaikat Jibril langsung. Kalau langsung kan begitu ya. Pas lagi nulis keganggu pendengaran, diulangi dong. Kak Jibril itu diulangi dong. Biasa kan gitu ya. Sok anak-anak kalau disuruh nulis, dikte sama kita teh. Baru sekali kata ulangi. ulangi Pak gitu ya. Tuh. Karena konsentrasi terpecah. Tapi tidak, ketika datang wahyu Rasul mendengarkannya dengan baik sehingga langsung terserap masuk dalam sekali penyampaian malaikat Jibril. Beres disampaikan, baru ada yang Noel. Siapa? Zaid bin Thabit. Nah, di masa Rasul ada 2 Zaid, ya. Di masa Rasul ada 2 Zaid. Yang pertama Zaid bin Thabit, yang kedua Zaid bin Harithah. Dua-duanya adalah orang yang pertama masuk Islam, kategori orang yang pertama masuk Islam. Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Thabit, dia adalah sekretaris Kangjeng Nabi yang menulis wahyu. Ketika datang wahyu kepada Rasul, nah, ya Rasul, ada wahyu ke hari ini? Ada, tulis. Nah, Rasul nolong bacain ya Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril itu, kemudian ditulis sama Zaid bin Harithah. Ditulis di pelapa korma, di ranting-ranting, ya, di kulit. Apa yang ditemukan saat itu? Nah, ditulislah di situ. Beres ditulis, diserahkan ke Siti Hafsah, disimpan rapih oleh Siti Hafsah, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Disimpan rapih, tuh, tidak berserakan tuh. Zaid bin Thabit itu sudah disimpan di mana wae tuh, disimpan di Ummul Mukminin, ya, Siti Hafsah. Walaupun waktu itu belum menjadi istrinya Kangjeng Nabi. Kemudian tadi teh, yang pertama Zaid bin Thabit, sekretaris Kangjeng Nabi yang menulis wahyu, terkenal tuh ya. Termasuk dia adalah pentashih pertama dalam sejarah. Kalau di Indonesia nanti ada pentashih Al-Qur'an. Nih, Quran-Quran yang kita baca ini ada lajnah pentashih, ada yang mentashih. Dia mengecek kebenaran tulisannya. Ada yang salah tidak? Ada yang keliru tidak? Nah, dicek, bukan satu orang, ada ketuanya, ada anggotanya. Oh, kebayang sama seorang dibaca makalah liur. Nah, dibagi-bagi ya. Nah, dan itu kumpulan para hafiz Quran, para penghafal Quran, dicek. Jadi kalau ada yang salah itu ketahuan. Dan tidak hanya satu orang, ya, barangkali yang satu orang ada sedikit lupa hafalannya, diingat oleh yang satu lagi, dicek lagi, tuh, sampai dua-duanya merasakan, wah, ini ada yang salah di sini. Nanti dikembalikan ke percetakan itu untuk memperbaikinya sebelum dicetak. Nah, nanti baru dikasih lembaran pentashih, lajnah pentashih Quran, tanggal berapa, bulan apa ditasihnya. Nah, pentashih pertama dalam sejarah adalah Zaid bin Thabit. Ketika Al-Quran mau dibukukan, dikumpulkan mushaf itu, dicek dulu, ditasih sama siapa? Di antaranya adalah sama Zaid bin Thabit, karena dialah yang menulisnya. Dia yang menulisnya, jadi tahu, ya, benar atau tidak benarnya, ada yang hilang atau tidaknya, susunannya tepat atau tidaknya, dia tahu. Ditasih sama Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit adalah
bin Sabit, Zaid bin Sabit sekretaris Nabi, termasuk pentasih pertama Al-Qur'an dalam sejarah. Yang kedua ada Zaid bin Harisah. Nah, kalau Zaid bin Harisah ini seorang hamba sahaya, ya, seorang hamba sahaya yang diperdekakan, yang sangat dekat dengan Kangjeng Nabi. Jadi orang yang pertama masuk Islam di kalangan hamba sahaya, itu Zaid bin Harisah. Tuh. Sama-sama Zaid punya kedudukan yang berbeda. Dan dua-duanya menjadi orang yang istimewa, orang yang mulia. Karena dalam Al-Quran dikatakan kan, orang yang pertama masuk Islam itu orang yang dipastikan dia mendapatkan surga, jaminan surga. Sudah dipastikan. Mau itu mau orang kaya, orang yang papa, orang yang cerdas, orang yang pertama meyakini masuk Islam. As-sabiqunal awwalun dikenalnya ya. As-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama. Kan ada segmen itu yang untuk dikenali mah tuh. Ada orang yang pertama, walaupun banyak, sekira-kira ada 50 dalam sejarah itu. Sebagian ahli. Ada dari kalangan pengusaha, gitu ya, Utsman bin Affan dikenal. Ada dari kalangan sepuh Abu Bakar As-Siddiq, kan itu ya. Ada di kalangan tokoh masyarakat selain sepuhnya seperti Umar bin Khattab. Ada di kalangan perempuan yang pertama masuk Islam, Siti Khadijah. Makanya kan dibaca tuh sejarahnya ya. Makanya kalau baca surat Kanjeng Nabi itu doanya Masya Allah ya, luar biasa. Kepada Siti Khadijah, untuk Siti Khadijah, karena dialah orang yang pertama berjuang dengan Nabi. Kalau orang-orang dalam perjuangan mendapatkan kekayaan, dia mah dalam perjuangan menghabiskan kekayaan. Ya kan itu ya. Kalau sekarang orang berjuang menyebarkan agama boleh jadi, justru malah mendapatkan banyak kekayaan. Tuh lihat ya, kekayaan berjuang. Tapi Siti Khadijah dan Rasul bukan demikian, kebalikannya. Berjuang, memperjuangkan agama, menyebarkan agama, menghabiskan kekayaannya sampai tidak ada yang tersisa. Sehingga kata Siti Khadijah begitu ya, seandainya sudah tidak ada lagi biaya dan engkau akan menyeberang lautan, lalu tidak ada perahu untuk menyeberangkannya, kan begitu ya, tulang belulangku ambil, lalu anyam susun sebagai parahunya, sebagai rakitnya. Saking ingin menghabiskan semua sampai titik darah, menghabiskan sampai bagian yang paling tersembunyi sekalipun, gunakan untuk berdakwah. Masya Allah, begitulah Rasulullah. Nah, penghantar kembali lagi kepada Kanjeng Muhammad. Itu ya imani ya. Itu tugas kita. Yang pertama mengimani Kanjeng Nabi. Ada 3 yang wajib diimani dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, dia sebagai Rasul, wajib mengimaninya sebagai Rasul. Yang kedua, wajib mengimaninya sebagai Nabi terakhir. Yang ketiga, wajib mengimaninya sebagai An-Nabiyil Ummi. Maka di antara doa-doa suka kita tambahkan An-Nabiyil Ummi. Ya, contoh di doa pada azan misalkan Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan An-Nabiyil Ummi ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Bukan di doa adan ya. Doa apa tuh ya? Kunut ya, kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadanil Ummi. Muhammadanil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu. Tapi setiap menemukan kata Muhammad ditambahkan An-Nabil Ummi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau di doa dan mah langsung ya, Allahumma rabb hadhihi, kagok malah mah jadi Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Bacakan tuh. Kalau kita mendengar adzan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, idza sami'an nida, kalau mendengarkan adzan, kemudian beres adzan dia berdoa, yang doa yang tadi, maka apa?
katakannya Nabi illa halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dipastikan dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Selain membaca sholawat, sering-sering mendengarkan adzan, baca doa setelah adzan. Itu termasuk hal-hal yang bisa mendatangkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kembali ke ayat yang tadi, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali rasul. Nabi Muhammad itu, Muhammad adalah satu nama yang sudah istimewa. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad termasuk orang yang diistimewakan oleh namanya. Kenapa istimewa? Namanya Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad. Ya, bukan lagi di perut lagi, belum ada. Nabi Adam itu udah ada katanya. Ya, bahkan dalam beberapa penelusuran sejarah sejak Nabi Adam dari riwayat-riwayat itu sudah tercantum Nabi Muhammad. Jadi sandingan Nabi Muhammad dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah ada tersimpan di surga saat Nabi Adam diciptakan, membuka mata, saat ditiupkan ruh kepadanya setelah penciptaannya. Ya, semua firu ditiupkan ruh, kemudian terbuka matanya dan melihat kalimat itu tanpa diajarkan. Dia mengucapkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Nabi Muhammad rasul dan hamba Allah itu sudah ada, sudah tercatat. Walaupun belum ada Nabi Muhammad. Ya. Nabi Adam belum. Ya. Udah bersahadat. Sudah. Nabi Adam. Semuanya sudah bersaksi. Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya. Makanya setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Menurut para ulama, fitrah yang dimaksud adalah Islam. Nabi Adam Islam. Dalam Al-Quran dia menyatakan dia sebagai seorang muslim. Semua nabi-nabi menyatakan dia sebagai seorang muslim. Cuma Islam saat itu, muslim saat itu bukan sebagai din. Belum sebagai din. Belum sebagai agama. Jadi sebagai milah saja. Aturan. Ya. Aturan yang dilakukan, yang diikuti, yang ditaati. Nah, baru menjadi agama setelah kerasulan Nabi Muhammad, dianggap menjadi rasul, barulah Islam dinobatkan, di-SK-kan sebagai agama. Di surah Al-Maidah ayat 3 yang dikenal sebagai ayat terakhir diturunkan. Kan begitu ya? Ada ayat pertama diturunkan, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sementara ada ayat terakhir diturunkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Tuh, jadi di situ peng-SK-annya ya, sebagai agama. Sebelumnya sudah Islam. Nabi Ibrahim ya, dan nabi-nabi yang lainnya, mereka menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah sebagai aturan, sebagai milah, belum sebagai din, sebagai agama. Maka tidak terungkap kata ad-din untuk Islam sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Baru ada ad-din sebagai Islam setelah kerasulan Nabi Muhammad. Yang salah satunya disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Pada dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa tahun? 500 tahunan. Ya. 500 tahun lebih. Tepatnya 571 gitu kan ya, dalam hitungan Masehi. Kebayang kalau Hijriah lebih banyak lagi kan, lebih panjang lagi. Kalau Hijriah itu Masehi aja 571-an. Kalau Hijriah kan lebih panjang lagi karena lebih pendek hitungan bulannya. Kalau Masehi 31 maksimalnya, kalau Komariah Hijriah maksimal 30. Maka setiap tahunnya ada pergeseran 11 hari tuh. Silakan saja dalam 500 tahun geser 11 hari begitu kan ya. Setiap bulannya lebih panjang lagi. Ya, setelah 571 tahunan sebelum ya Nabi Muhammad ada, 500 tahunan sebelum Muhammad ada, sudah disebutkan akan datang setelahku mimba ismuhu Ahmad. Jadi seorang rasul yang akan menyampaikan risalah, meneruskan kerasulan, kenabian sebagai utusan Allah
yang namanya Muhammad. Nah, Ahmad disebut di situ, yang dimaksud adalah Muhammad. Ini sudah ada namanya. Ibunya aja belum ada. Abdullah sama Syufi Amin aja belum menikah, belum ada 500 tahun. Gak ada, belum ada. Tapi namanya sudah ada. Sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Dan kaumnya beriman waktu itu, percaya. Ternyata ketika bukti datang, Nabi Muhammad benar-benar ada, hadir, mereka berpaling. Kan begitu ya. Berpaling, tidak beriman, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu istimewa. Makanya Nabi Muhammad termasuk salah satu nama yang baik untuk dijadikan nama anak gitu ya. Nama anak dengan nama Muhammad. Ini orang yang terpuji. Ini ternyata ayah namanya Muhammad diciduk polisi mencuri. Jangan-jangan Allah sengaja menampakkan keburukannya, kejahatannya karena nama yang bagus. Ini namanya memberikan manfaat, tidak dibiarkan oleh Allah dia menjadi orang yang jahat. Ini orang-orang yang bagus namanya soleh gitu, Muhammad. Wah, ada Muhammadnya kan terpuji, ada solehnya, ada dari Asmaul Husna. Teerak itu ngaran kan suka gitunya, ngaranna alus maling, korupsi dan sebagainya. Jangan-jangan justru Allah membuka aibnya, membuka keburukannya, membuka kejahatannya. Boleh jadi karena namanya yang baik. Jadi nama memberikan manfaat. Pas nama bukan sekedar nama dalam Islam. Nama bisa menjadi doa, bahkan nama bisa memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, ya, membawa kebaikan. Maka kalau dalam agama sering kita doakan Allahumma ja'al ismahu kalau laki-laki, Allahumma ja'al ismaha kalau perempuan, isman thayyiban mubarakan nafi'an. Kan begitu? Jadikan namanya ya Allah nama budak ieu, ya. Sipulan ieu teh jadi nama yang baik. Nah, membawa keberkahan, memberikan manfaat. Nah, jangan-jangan itu tuh doa itu teh sampai dibuka. Kalau dibiarkan Muhammad biarkan jahat, nah Allah tidak ridho dengan nama Muhammad, tetap jahat, segera diingatkan. Mas kapanggih dibukakan. Boleh jadi walaupun itu tentu hak veto Allah Subhanahu wa taala yang menutup dan membuka kejahatan di antaranya. Nah, itu sebuah doa. Di nama bisa jadi sebuah doa. Ketika dipanggilnya menjadi doa. Boleh jadi seseorang itu menjadi mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, banyak manfaat. Boleh jadi di antaranya karena nama. Maka kata Nabi, ahsin ismahu. Berikan nama yang baik. Ya, perbaiki namanya. Maka Rasul kalau menemukan ada yang kata Nabi dalam pandangannya tidak baik, langsung dia ganti namanya, panggil, diganti namanya. Ini Rasulullah. Berarti kalau demikian nama itu berpengaruh, tidak sekedar nama, ada pengaruhnya. Maka Rasul berpapasan seorang, siapa namanya? Alah, ganti dengan anu. Nah, jadi Rasul langsung ngasih namanya yang baru, ganti dengan anu. Jangan itu namanya, ganti dengan ini. Temu lagi, jangan itu namanya, ganti dengan ini. Banyak di antara sahabat yang Rasulullah ganti namanya. Di antaranya yang waktu kemarin itu dibahas ya, namanya Hazan, si sedih itu diganti jadi si Sahal. Mang Sahal di antaranya. Nama Muhammad diistimewa dengan namanya. Ya, sudah ada sebelum Kangjeng Nabi ada. Qad khalat min qablihi rasul. Sudah juga berlalu sebelumnya para rasul, dan Rasul Nabi Muhammad adalah rasul terakhir. Dan sebelumnya yang wajib kita ketahui di antara yang sampai kepada kita, nah, yang wajib diketahui menurut Imam Hasan al-Asy'ari di antaranya ada 25. Dari mana 25 itu? Dari nama-nama yang termaktub, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi nama-nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran, diangkatlah itu sebagai nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Dan yang paling banyak ada di surah Al-An'am gitu. Ya, nama-nama Nabi dan Rasul itu.
Ada beberapa yang tercecer, terpisah. Yang paling disebutkan siapa? Dengan kisah yang panjang, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Yang paling sedikit termasuk diantaranya Nabi Muhammad. Jarang disebutkan. Seringnya menggunakan kata ya ayyuhar rasul. Ya, atau ya ayyuhan nabi. Padahal yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi justru tidak menyebutkan nama, menggunakan kata ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Itu teh panggilan gimana? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Itu teh panggilan bukan kepada semua nabi, hanya kepada Nabi Muhammad, tapi menggunakan ya ayyuhan nabi, wahai segenap. Ini istimewanya Kanjeng Nabi begitu. Dan kalaupun ada menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran, bukan berupa panggilan, tapi berupa pernyataan. Allah tidak pernah memanggil kepada Muhammad dengan sebutan namanya. Itu istimewaannya lagi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Keistimewaan nama Kanjeng Nabi sudah ada sebelum adanya Kanjeng Nabi, bahkan 500 tahun sudah disebutkan oleh Nabi Isa. Yang kedua, menjadi nama yang terbaik untuk dijadikan nama anak-anak kita. Bahkan dalam sebuah hadis, satu riwayat dikatakan, siapa yang punya 3 anak laki-laki? Nah. Siapa yang punya anak 3 laki-laki? Walam yusamma ahaduhum Muhammadan, tidak diberikan salah satu dari mereka namanya Muhammad, faqad jahila, bodoh pisan. Jadi kalau punya anak laki-lakinya 3, 1 mah harus Muhammad namanya begitu. Itu berarti istimewa Muhammad itu. Jadikan nama. Saya laki-laki 3. Isin nih sama hadis iya tanya isin. Yang terakhir kasih we Muhammad. Jadi panjang kata pun anak, kenapa nama aku panjang banget? Yang lain kan 3. Dilwar dinahin, Bilqis dinahin, Dalia dinahin. Yang satu Delhai Muhammad dinahin. Kenapa nama aku panjang? Can ada Muhammadnya beda. Bongana anak katilu laki-laki. Jadi kalau perempuan nggak ada mungkin ya. Gitu ya. Bukan berarti tidak cinta Nabi Muhammad gitu kan, kalau 2 laki-laki tidak ada Muhammad, biar sama rata namanya gitu. Ternyata ada terojol anak yang ketiga laki-laki, otomatis saya harus menggunakan nama Muhammad. Kenapa? Malu nanti disebut bodoh kan Nabi itu. Mana budak tilunya? Iya, nah atau makai Muhammad bodoh mana lagi gitu. Nanti sih ketemu di akhirat, nanti ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Rasul nanti tes bungaheun bahwa salah namanya dipakai untuk salah satu nama kita. Nah itu yang ketiga, keistimewaan nama Muhammad tidak dipanggil oleh Allah dengan sebutan Muhammad kecuali sebagai pernyataan. Jadi Allah tidak memanggilnya dengan panggilan Muhammad. Begitu istimewanya nama Nabi Muhammad. Kalau Allah memanggil tidak menggunakan Muhammad, ya Muhammad tidak, tapi menggunakan ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi. Kemudian kalau ada nama Muhammad maka pernyataan. Contoh, wa ma Muhammadun illa rasul. Dalam surah Al-Fath misalnya, ya. Inna fatahna di bagian akhir apa tuh? Muhammadur Rasulullah. Begitu. Muhammad adalah Rasul Allah. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Sebuah pernyataan bukan panggilan. Tidak memanggil. Ketika menyatakan dia sebagai Rasul, Allah menyebutkan kata Muhammad, menyandingkannya dengan kata Rasul. Selalu ada menyandingkannya. Muhammad Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul. Jadi disebutkan oleh Muhammad ketika Allah menyebutkan sandingan sebagai Rasulnya, menyebutkan gelarnya. Jadi kalau memanggil tidak memanggil dengan Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Musa. Kan gitu ya. Memanggil dengan ya Daud. Yo, memanggil dengan namanya. Ya Ibrahim. Memanggil dengan namanya. Itu panggil ya Nuh. Dipanggil namanya. Nabi-nabi yang lain, rasul yang lain dipanggil namanya kalau Allah memanggil. Tapi Nabi Muhammad enggak ada. Cari dalam Al-Qur'an dari Allah SWT. Kalau ada ya Muhammad enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Ini keistimewaan. Maka sayang ya, walaupun anaknya misalkan 1 laki ingin pakai Muhammad bagus. Atau menunggu 3 dulu. Nunggu 3 dulu kasih Nabi Muhammad, silakan.
Itu sudah ada banyak rasul sebelumnya. Afa imata au qutilan qalabtum ala qabikum wa may yanqalib ala kafihi fala yadullu syai'a wa sayajillahu syakirin. Apakah kalau dia wafat atau kalau dia terbunuh? Ini kisahnya kan ini ada hubungannya dengan perang Uhud. Waktu perang Uhud, ada orang kafir teriak-teriak, "Wah, Muhammad sudah dibunuh sama saya," begitu. "Muhammad sudah dibunuh, saya." Kaget lah. Kaum muslimin, muhajirin, ansor kaget. Ternyata bukan dibunuh. Padahal cuma dipukul kepada Rasulullah sampai terluka, berdarah, tidak meninggal. Tapi orang Abdul menyatakan, "Muhammad sudah dibunuh sama saya." Itu kan jadi humar kemir kaum muslimin, makanya kalah itu kan ya. Perang Uhud itu kalah karena di sisi lain ada informasi bahwa Nabi Muhammad sudah terbunuh. Pada luka, Nabi Muhammad hanya terluka, ya, terluka berdarah-darah, termasuk dan sebagian riwayat giginya juga copot dan sembunyi di sebuah balik batu, ada di daerah Uhud di situ. Kalau ke sana nanti bisa ditemukan tempat baik di mana Rasulullah bersembunyi. Tuh. Dan diantaranya ada riwayat seorang muhajirin bertanya kepada Ansor, "Betulkah kalau baginda Muhammad itu meninggal atau terbunuh?" Apa katanya? "Kalau ia terbunuh, tetaplah berjuang. Ya, tetaplah berjuang. Tetaplah berperang. Jangan kalah, jangan berhenti, ya, jangan mundur karena mendengar informasi Nabi Muhammad terus berperang, terus berjihad." Jadi ada pertanyaan, kalau saja Nabi Muhammad wafat, meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah mau kembali ya ke belakang? Maksudnya, apakah orang-orang yang sudah beriman memurtad lagi? Muhammad sudah tidak ada memurtad? Nah, gitu pertanyaannya. Maka barang siapa yang memang mau murtad, mau kembali ke belakang, wa may yanqalib ala kibai fala yadurullah syai'a, bagi Allah tidak ada madaratnya. Enggak ada apa-apanya, enggak ada pengaruhnya, begitu kata Allah. Kalau iya karena informasi Muhammad terbunuh lalu banyak yang kembali kafir, murtad lagi, tidak beriman lagi, mundur. Ya, itu ya. Maka kata Allah tidak berpengaruh bagi Allah. Enggak ada masalah. Tidak jadi masalah. Tapi wasayajzillahu syakirin, dipastikan Allah akan membalas ya orang-orang yang bersyukur. Yang dimaksud yang bersyukur siapa? Yang tetap bertahan, tetap berjuang, tetap berperang, tetap melaksanakan ketaatan, terus mengikuti ya perjuangan Nabi, meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi walaupun Nabi terbunuh, tetap tidak berhenti. Tidak kembali untuk murtad, tidak kembali kepada kekafirannya. Allah akan membalas itu dengan balasan yang sangat baik. Ayat ini juga termasuk ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kapan? Ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, sampai informasi kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan saya tebas. Saking tidak atau saking cinta dan tidak mau kehilangan Kanjeng Nabi. Takut semuanya sampai ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lagi mau pedang begini, siapa yang ngomong Muhammad meninggal? Awas, tebas sama saya. Saking tidak maunya kehilangan Kanjeng Nabi itu, begitu kan begitu karakternya kan begitu ya. Ketika belum masuk Islam, siapa yang beriman Muhammad saya bunuh, saya tebas. Ketika sudah masuk Islam, siapa yang mengganggu Muhammad, siapa yang mau membunuh Muhammad, saya tebas. Begitu. Jadi kebalikannya ya, antara waktu kafir dia siapa yang mendekati beriman, saya akan tebas. Sekarang siapa yang mengganggu, itu karakternya begitu Umar bin Khattab. Termasuk ketika wafat Rasulullah SAW, tidak mau kehilangan, sehingga dia dalam satu riwayat hampir kehilangan kepercayaan bahwa Muhammad meninggal, itu Nabi Muhammad meninggal. Jika begitu, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan saya. Sehingga tidak berani di hadapan Umar mengatakan, sampai ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq cukup mengatakan,
apakah engkau tidak pernah membaca ayat ini? Oh, simpel. Ya, meluluhkan Umar bin Khattab dengan ayat kan dia masuk Islamnya juga dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ketika datang ke rumah adanya itu sedang membaca surah Toha kan gitu. Toha ya. Langsung pedang yang sedang dipegangnya kuprak. Ya, kan itu yang arumpuyuk tanagaan Umar bin elehnya dengan Al-Quran. Ini termasuk salah satu tafsir dalam surah Al-Anfal yang ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya dan bergetar dirinya. Umar bin Khattab ketika mendengar Al-Quran ngaplek tah. Lulus kabeh tah, tangannya ngaplek, pedangnya murag. Apakah engkau tidak pernah membaca ayat ini? Dibacakan sama Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata, dan seterusnya. Nabi sebelum juga banyak yang meninggal, sudah pada meninggal. Masa Muhammad juga ada manusia biasa, pasti ada waktunya untuk meninggal. Dan Rasul mengatakan demikian kan? Likul syai'in hasad, setiap sesuatu ada masa berakhirnya. Wa hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Dan masa wafatnya meninggalnya umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Standarnya di situ. Ketika mendengar ayat itu dibacakan, jatuhlah pedangnya dan lemahlah tubuhnya Umar bin Khattab, menangis. Begitu dahsyat merasa kehilangan baginda Rasul Muhammad SAW. Masya Allah, ayat itu seurkeun mudah-mudahan sanes waktu kita lanjut ya insyaallah. Mudah-mudahan karena waktu juga sekarang maghribnya juga lebih awal, takutnya terlalu dekat dengan maghrib. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil hikmahnya dari ayat-ayat yang kita bacakan, yang akan kita kupas di sore hari ini, menjadi renungan kita, menjadi satu daya pendorong, bertambahnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti ajaran yang dibawanya, menolongnya, kemudian melaksanakan aturan yang dibawa melalui Al-Qur'an, dan tentu jadi yang tidak kalah penting menghidupkan sunnahnya, menghidupkan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita hari bersama dengan doa penutup khatimatul tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.